kalian ketahui? Ada Aisyah, Buku, Syifa, Asep. Nah, Fitri, penulis Dini, kata harus kita, akuarium. Baik, berarti hadir semua ya. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar apa itu konsep luas permukaan. Ada yang tahu apa itu konsep luas permukaan? Ya? Bapak luas dari keenam visi yang dibangun Betul sekali. Berarti kalian masih ingat ya pelajaran minggu lalu? Baik, kita akan lanjut ke volume bab 2. Ibu ingin ngasih tahu nih fakta sains yang sangat menarik. Otak kalian bukan sesuatu yang statis, tapi sesuatu yang statis. Saat kalian berpikir atau belajar hal baru, neuron di otak kalian akan membentuk koneksi baru yang nyata. Artinya, setiap kali kalian belajar hal baru, kalian sedang membentuk otak yang lebih kuat dan lebih cerdas. Maka dari itu, pada belajar kali ini, ibu minta kalian agar lebih fokus karena kalian sedang membentuk otak yang lebih kuat dan lebih cerdas. Siap? Nah, kalian pasti tahu kan gedung ini, gedung C di Cilaku ini, Stadion Julius Viscera, bahkan kelas ini itu dirancang menggunakan rumus matematika yang akan kita pelajari hari ini. Bahkan arsitek terkenal sekalipun menggunakan rumus ini dalam kerjanya sehari-hari. Sebelum itu, ibu ingin membuat perjanjian nih dengan kalian. Tanamkan satu keyakinan dalam diri kalian bahwa tidak ada matematika yang susah. Yang ada hanya belum menemukan cara yang tepat. Dan hari ini kalian akan menemukan cara itu bersama-sama. Siap? Baik, lanjut ya. Nah, bayangkan kalian seorang arsitek yang diminta merancang sebuah gedung besar. Bagaimana cara kamu tahu berapa banyak barang yang masuk di dalamnya? Ada yang tahu? diukur panjang, lebar, sama tingginya, Bu. Betul sekali. Pemikiran kalian sudah seperti seorang arsitek. Cara untuk mengetahui isi dalam gudang tersebut, kita bisa menghitungnya menggunakan rumus volume. Dan misi kita hari ini adalah mengetahui cara perhitungannya. Nah, misi kita hari ini ada 3. Yang pertama, pahami. Yang kedua, temukan. Dan yang ketiga, selesaikan. Apa sih yang harus kita pahami? Memahami konsep volume sebagai bagian kesatuan yang mengelilingi ruang. Yang kedua, temukan rumus V sama dengan P kali L kali V dan tahu kapan penggunaannya. Dan yang terakhir, selesaikan. Menyelesaikan masalah yang bertema arsitektur sebagai arsitek seniman. Jangan main HP ya anak-anak, perhatikan di depan. Nah, sebelum itu, baru nih boleh main HP sekarang. Nah, sebelum itu, kita tunggu cek pemahaman kalian terlebih dahulu ya. Silahkan kalian buka HP dan sketch yang ada di kalian. Waktunya 5 menit. Silahkan cek kan. Sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Masih mau kan selesai? Sudah ya, boleh mikirin. Oh, sudah selesai ya. Nanti gua akan cek, tapi saat kalian mengerjakan, ibu sudah tahu bahwa kalian mengerjakan secara jujur dan tidak menyontek. Nah, oke. Apa itu volume? Ada yang tahu apa itu volume? Coba kalau bacakan apa itu volume di layar? Banyak rumus satuan yang diperlukan untuk mengambil seluruh volume dalam suatu ruang. Nah, betul sekali. Volume adalah banyaknya kubus satuan yang diperlukan untuk memenuhi seluruh ruang dalam suatu bangunan. Contohnya seperti di gambar ada susunan S. Susunan S itu, jumlah susunan S itu disebut dengan volume. Nah, analogi mudahnya seperti ini. Saat kalian meminum jus, cara kalian tahu volumenya adalah berapa mili isi kotak minumannya. Nah, saat kalian berenang, kalian tahu volume renangnya adalah berapa liter air yang mengisi kolam renang tersebut. Nah, saat kalian liburan, kalian pasti bawa koper kan? Volume koper tersebut adalah berapa banyak pakaian yang muat di dalamnya. Kalau misalnya ruangan ini volumenya apa? Berapa banyak kapasitas orang yang masuk di dalamnya? Benar sekali. Ingat satuannya dalam bentuk sentimeter kubik, meter kubik atau dalam liter. Dan 1 liter itu sama dengan 1000 cm kubik. Sampai di sini ada yang mau tanya kan? Tidak, Ibu. Baik, dilanjut. Nah, dari konsep tadi, para matematikawan menemukan rumusnya nih, yaitu rumus volume barat, yaitu V sama dengan P kali L kali T. Ucapkan bersama-sama, V
adalah lebar, sisi tegak lurus, dan P adalah tinggi. Oke, coba anak-anak perhatikan nih. Penghapus ini kan berbentuk balok ya. Sisi mana yang kita sebut dengan panjang? Kamu tahu nggak panjang? Aisyah, panjang itu yang mana? Ya, betul sekali. Ini dinamakan panjang. Untuk lebar, ada yang tahu? Lebar mana lebar? Betul sekali. Ini dinamakan lebar. Dan tinggi. Aslinya mana yang disebut tinggi? Ya, betul sekali. Jarak antara alas dan tubuh ini disebut tinggi. Sampai di sini ada yang mau tanya kan? Cukup, Ibu. Oke, lanjutkan. Contoh soal. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membaca contoh soal ini? Ibu. Silakan kita baca contoh soalnya. Ya, jadi Pak Reza memilih toko kelontong di Bandung. Ini membangun ruang penyimpanan berbentuk balok di belakang tokonya dengan panjang 4 meter, lebar 4 meter, 3 meter, dan tinggi 2,5 meter. Berapakah volume ruang penyimpanan tersebut? Terdapat volume. Oke, sebelum itu kita identifikasikan apa yang diketahui di soal. Panjangnya berapa? 4 meter, 4 meter. Lebar 3 3 meter dan tinggi 2,5 meter. Di mana rumus balok adalah V sama dengan P kali L kali P. Oke, ada yang bisa bantu Ibu untuk mengerjakan soal ini? Oke, silakan kita. Yang lain, kalau bantu kerjaan, tolong bantu perhatian juga ya. Ibu. Dalam satuannya apa satuannya? Dalam bentuk meter kubik. Oke. Coba anak-anak perhatikan, apakah benar perhitungan dari kita ini? Nah, oke, beri tepuk tangan untuk Ikra. Sekarang kita ada tebak-tebakan volume nih. Sekarang silakan kalian kerjakan terlebih dahulu dalam 1 menit perhitungannya. Nanti akan Ibu tunjukkan ya orang-orang untuk menjawab tebak-tebakan volume ini. Silakan mengulang menjawab ini. Apa sudah selesai? Sudah. Untuk kotak HP silakan lihat berapa jawabannya? 120 cm. Oke, 120 cm kubik ya. Untuk kotak susu silakan Asyifa berapa? 700 cm kubik. Oke, 700. Untuk kado ulang tahun Kak Fitri berapa? 9.000 meter kubik. 9.000 cm kubik. Oke, kita lihat ya apakah benar jawabannya. Wih, benar sekali ya. Oke, untuk mengajak pemahaman kalian, Ibu ingin kalian coba lihat kalau kerjakan yang bagian kotak kaki, bagaimana cara kamu menghitung volume tersebut. Misalkan yang lain perhatikan ya temannya yang sedang main. Berarti perhitungan berapa? 15 8. Jadi menghasilkan? Oke, beri tepuk tangan untuk Lia. Oke. Ya, nah sekarang kita memasuki diskusi kelompok. Pada diskusi kelompok ini kita mendapatkan proyek mengenal dari klien. Apakah sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Nah, silakan kalian jawab ya pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan-pertanyaan ini dengan kelompok kalian dan diskusikan. Kemudian kalian presentasikan dan bayangkan kalian presentasikan kepada klien kalian. Ibu kasih 20 menit, apakah cukup? Cukup. Ada yang mau tanya kan dari soal di layar? Keren banget jadi. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Nah, itu 30.000 ton. Itu bonus kalau yang jadi bonus. Oke, apakah sudah selesai?
silakan Kak Syifa. Bawa ya catatan kelompoknya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri ya, nama saya Sipa dari kelompok 3 Ibu. Jadi jawaban saya dengan teman-teman saya itu berapa meter kubik air yang dibutuhkan itu ada di 48 meter kubik. Nah, terus saya juga dan kelompok memberikan kesimpulan kolam renang itu membutuhkan 48 meter kubik air. Hanya biaya pengisiannya untuk penuh itu 144 juta. Jika kedalaman 2 meter diperlukan tambahan 16 meter kubik air itu. Oke, apakah jawabannya sama semua? Sama Ibu. Oke, silakan duduk Kak Syifa. Beri tepuk tangan untuk Kak Syifa. Nah, sebelum itu Ibu mau ngecek pemahaman kalian dulu nih. Kenapa saat kedalamannya dinaikkan 2 meter, kenapa biayanya bertambah? Jadi mau jawab? Ya Bu. Ya, silakan. Karena kalau kedalaman kolam ditambah, volumenya juga ikut bertambah. Jadi air yang dibutuhkan lebih banyak. Bahan bangunan seperti semen dan keramik juga lebih banyak sehingga biayanya jadi lebih besar. Oke, berarti kalian udah paham ya apa yang dimaksud dari LKPD ini. Baik, Ibu lanjut. Nah, setelah kalian konsultasi tadi, ternyata klien kita tertarik dengan hasil kerja kalian. Klien kita memberikan kita 2 proyek lagi nih, ada proyek kolam ikan hias dan kedua ada gudang logistik. Ini dikerjakan secara individu ya, dalam waktu 20 menit. Apakah cukup? Cukup. Silakan mengerjakan. Udah Bu. Oh, sudah? Apa yang lain sudah? Oke. Baik, ada yang setelah pembelajaran tadi, ada yang mau menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ibu. Oke, silakan Dita. Jadi volume adalah bandingan ruangan yang diisi oleh satu benda. Untuk volume adalah ini sama dengan P kali R kali T. Nah, karena kalau digunakan untuk mengetahui kapasitas atau isi ruangan, bisa dapat menyimpan barang berat dan volume. Oke, terima kasih. Betul sekali apa yang dikatakan Dita. Hari ini kita sudah belajar apa itu konsep volume, rumus volume barang, sehingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Saat kalian setelah belajar kali ini, saat kalian melihat akuarium, menghapus, bahkan teman kalian bisa menghitung volumenya menggunakan rumus P sama dengan P kali L kali T. Dan rumus matematika itu tidak hanya textbook tapi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk teman-teman untuk tugas minggu depan, kalian pilih satu ruang di rumah kalian, kemudian ukur panjang, lebar, dan tingginya. Dan itu menggunakan rumus P sama dengan P kali L kali T. Dan tuliskan apa manfaatnya untuk minggu depan. Untuk tugas minggu depan ada yang mau ditanyakan? Cukup Bu. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan lanjut ke volume prisma dan limas. Nah, setelah belajar tadi, apa yang kalian rasakan nih? Senang. Terus ada lagi? Untuk Aisyah apa yang dirasakan nih? Gembira Ibu. Gembira. Untuk Asyifa bagaimana perasaan setelah belajar kali ini? Bahagia. Untuk Lia? Untuk Nang Fitri? Alhamdulillah ya. Nah, Ibu sangat bangga pada kalian hari ini. Kalian tidak hanya belajar matematika, tapi kalian berpikir layaknya seorang arsitek sebenarnya. Arsitek yang hebat tidak lahir dengan semalam, tapi dari rasa ingin tahu yang besar dan berani untuk terus mencoba. Dan hari ini kalian sudah membuktikannya. Oke, sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.